Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Spansa, berjumpa lagi bersama saya Intan Destianingsih. Tentunya masih di takon-takon santuy. Semoga kalian gak bosan ya guys. Oh ya sahabat Spansa, apakah kalian sudah tahu istilah dari ANBK atau AKM? Jika belum tahu, pada kesempatan ini saya akan takon-takon mengenai apa itu ANBK dan apa itu AKM. Yaps, telah hadir di tengah-tengah saya Bapak Rusman Trahito selaku Wakil Kurikulum SMP Negeri 1 Paninggaran saat ini. Pak Rus, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, begini Pak. Sebelum saya bertanya lebih lanjut mengenai apa itu ANBK atau AKM, menurut artikel yang saya baca, Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa sekarang ada istilah Merdeka Belajar. Maksudnya apa tuh Pak, Merdeka Belajar? Oke, jadi Merdeka Belajar menurut Mas Menteri, yang diinginkan oleh Mas Menteri itu kita di sekolah dalam pembelajaran, guru terutama dengan siswa itu dalam suasana yang nyaman, yang gembira, yang bahagia. Merdeka itu kan kalau dalam konteks proklamasi kemerdekaan berarti terbebas dari belenggu penjajah. Merdeka bisa berarti tidak terbebani. Merdeka bisa berarti bahagia, gembira karena bebas tidak ada beban. Jadi Merdeka Belajar berarti guru di dalam mengajar tidak terbebani oleh hal-hal yang bersifat administrasi. Dulu sebelum Pak Menteri atau Mas Menteri atau Pak Makarim menjadi menteri, administrasi guru itu luar biasa banyak. Itu menyita waktu guru untuk bebas berinovasi, untuk belajar mandiri, agar dari hasil belajar itu bisa memberikan hal yang baru pada siswa. Siswa dengan Merdeka Belajar tidak lagi terbebani dengan peringkat. Selama ini kita semua masih terpaku pada peringkat pemeringkatan. Jadi hanya anak-anak yang berperingkat mendapat peringkat 1, 2, 3 yang dianggap mampu mengikuti pelajaran. Mas Menteri tidak menghendaki seperti itu. Karena kalau ada peringkat pembelajaran, anak-anak terbebani, mereka-mereka yang tidak mendapat peringkat akhirnya merasa rendah diri. Paling cakai, terus paling cakai. Dan terus saya nanti hanya sebagai pelengkap penderita. Mereka jadi tidak bahagia kan? Iya. Nah, harapan Mas Menteri dengan kemerdekaan atau Merdeka Belajar ini semuanya diberikan keleluasaan untuk berinovasi, untuk bertindak di dalam proses belajar mengajar ini dalam suasana yang nyaman. Guru ketika administrasinya sudah mulai banyak dikurangi, mempunyai lebih banyak waktu untuk belajar. Jadi guru itu juga harus belajar, no? Ya. Jadi supaya tidak ketinggalan update kekiniannya. Kalau guru tidak mau belajar, ya itu saja yang dimiliki. Merdeka Belajar artinya juga kita tidak boleh monoton di dalam pembelajaran. Monoton itu artinya guru tidak lagi sebagai pusat informasi, menjelaskan dengan metode yang sama dari ke hari-hari, dari satu hari ke hari yang lain dengan metode ceramah satu arah. Tapi anak diberikan keleluasaan, kemerdekaan, kebebasan untuk mencari sumber informasi di luar guru. Jadi ada interaksi guru, interaksi dengan guru, interaksi dengan lingkungan, interaksi dengan bahan ajar, yang semuanya itu merupakan sumber belajar buat siswa. Merdeka Belajar juga harus diciptakan agar anak-anak bahagia, tidak harus selalu di dalam kelas, tetapi di luar kelas. Contoh, kebetulan Bapak kan juga mengajar mata pelajaran IPS. Di kelas 9 itu ada materi ekonomi kreatif semester 2.
Di kelas kita cukup memahami konsep tentang ekonomi kreatif dengan contoh-contohnya. Kemudian bagaimana berinteraksi dengan lingkungan? Anak-anak harus bisa melihat, mencari contoh-contoh ekonomi kreatif yang ada di sekitar mereka. Di Kecamatan Paninggaran, kebetulan kita berada di Kecamatan Paninggaran. Kemudian di desa masing-masing, adakah yang masuk kategori ekonomi kreatif? Diberikan tugas tambahan, wawancara dengan pelaku-pelaku ekonomi kreatif. Hasilnya dipresentasikan di depan kelas. Itu anak merdeka belajar namanya. Jadi kalau kita memahami konsep merdeka belajar itu sangat luas. Intinya adalah di dalam proses pembelajaran, pelaku-pelaku yang dalam proses pembelajaran itu guru, siswa happy, tidak ada beban. Tetapi harus ada panduan memang. Jadi bebas belajar atau merdeka belajar itu tidak sebebas-bebasnya belajar tanpa ada panduan gitu. Oke, baik. Sekarang juga sudah tidak ada ujian nasional. Pasti kebijakan Mas Menteri ada pro dan kontra. Bagi saya sebagai siswa merasa beruntung tidak ada UN. Karena saya tidak merasa terbebani harus memikirkan UN. Kalau dari sudut pandang Bapak atau Ibu Guru bagaimana, Pak? Jadi ini kekeliruan paradigma. Harus disadarkan dulu bahwa kamu itu belajar tujuannya apa? Belajar itu untuk apa? Sehingga tidak merasa terbebani. Justru belajar itu menjadi sebuah kebutuhan. Sehingga apapun bentuk penilaiannya, apakah itu ujian nasional, apapun bentuk penilaian asesmennya, tidak masalah, no problem, saya sudah siap. Ya, inilah konteks yang tadi bisa kita hubungkan. Merdeka belajar itu anak sadar bahwa butuh belajar karena senang, karena happy, tidak terbebani, sehingga mudah menerima pelajaran dari siapapun, dari sumber apapun, tidak takut dengan ujian apapun untuk kepentingan apapun. Oke? Oke. Kalau begitu siswa tidak perlu belajar dong, Pak? Tapi kan harus paradigmanya diganti. Jangan karena dimarahi orang tua, kamu harus ranking 1, kamu harus lebih pintar dari dia baru belajar. Tapi saya harus bisa sesuatu, saya harus tahu sesuatu, maka saya harus belajar. Butuh. Kalau tadi bapak orang tua di rumah, ibu di rumah, perintah itu berarti kan terbebani oleh bapak dan ibu. Jadi sekali lagi, belajar itu bukan sebuah keharusan yang dipaksakan, tetapi kebutuhan, karena saya merasa harus tahu. Ya, tahu itu maka harus ada proses belajar. Oke, inilah bedanya bocah sing angon kebon neng kebon dengan anak-anak seperti kalian di sekolah. Jadi jangan sampai lulus dari SMP 1 Paninggaran sama seperti mereka yang angon kebun di kebun. Ditanya Pulau Sumatera itu bentuknya seperti apa, Pulau Jawa letaknya di sebelah utara, Kalimantan atau sebelah selatan, ora ngerti, gitu kan? Jadi ada proses yang nanti hasilnya dari tidak tahu menjadi tahu, maka butuh belajar. Berarti harus belajar. Oke. Iya, oke. Sekarang juga saya masih bingung nih, Pak. Ada istilah AKM, muncul lagi ANBK. Apakah sama atau beda sih, Pak? Iya. Jadi AKM itu kan bagian dari ANBK. ANBK itu rumahnya. Di dalamnya ada AKM. Ada survei karakter, ada survei lingkungan. AKM itu pesertanya siswa, guru, ANBK itu pesertanya siswa, guru, kepala sekolah. AKM pesertanya siswa. Survei karakter pesertanya siswa. Survei lingkungan pesertanya guru dan kepala sekolah.
Jadi AKM adalah bagian dari ANPK. Gitu? Ya. Yang membedakan UN dan ANBK itu apa, Pak? Ya, ini yang kadang menjadi pertanyaan banyak orang. Jadi tidak ada ujian nasional, gantinya ANPK. Apakah hanya ganti nama? Memang ganti nama, tapi esensinya, tujuannya juga berbeda. Kalau dilihat dari tujuannya, dari kepentingannya, ujian nasional itu bisa masuk pada hal untuk kriteria kelulusan. Kalau tidak pada grade tertentu, berarti siswa tidak lulus. Itu dari kepentingan tujuannya. Dari pesertanya, kalau ujian nasional itu seluruh siswa kelas 9 kalau SMP, kelas 12 kalau SMA, kelas 6 kalau SD. Sementara ANPK atau AKM yang diikuti oleh peserta didik kelas 8 SMP, kelas 5 SD, kelas 11 SMA. Jadi dilihat dari pesertanya, kalau ANPK ini kan sampling atau sampel, hanya beberapa siswa yang dipilih oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari Jakarta. Gitu. Oke. Fungsi atau tujuan adanya ANBK itu untuk apa, Pak? Ya, di fungsi utamanya ANBK itu sebagai alat untuk memberikan refleksi dari hasil AKM atau ANBK itu, bagaimana mutu sistem pembelajaran di sekolah di seluruh Indonesia. Nah, termasuk di dalamnya adalah sebagai umpan balik ketika hasil AKM itu diketahui atau ditengarai ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Misalnya nilai AKM itu kan harus mencapai, atau bukan harus ya, nilai AKM itu anak pada level mahir atau level cakap, tetapi begitu selesai AKM ada yang di bawah level itu, maka berarti sekolah harus bagaimana? Harus memperbaiki sistem pembelajaran yang ada, harus mencari kemungkinan yang bisa mendukung supaya anak mencapai level yang diinginkan di dalam ANBK. Iya. Kenapa sih, Pak, kok ANBK itu di kelas 8 bukan kelas 9? Ya, intinya kan setelah mengetahui hasil AKM itu ada perbaikan. Jadi anak kelas 8 itu mempunyai kesempatan dari hasil AKM yang diikuti, setelah ada perbaikan, nanti hasilnya gimana? Sebelum kelas 8, anak kelas 8 sudah melalui proses pembelajaran, sudah ada pengalaman belajar. Nah, kalau kelas 9 ada AKM, nanti dia sudah lulus. Kalau ada perbaikan misalnya, dia tidak tahu saya meningkat, apakah saya menurun dari AKM yang pernah dia dapat. Kalau kelas 7, dia kan belum memperoleh pembelajaran pengalaman belajar. Dia memperoleh pembelajaran di tingkat SD. Ya, jadi alam ukurnya berbeda. Kalau kelas 8 sudah mempunyai pengalaman belajar sebagai bahan untuk menjawab soal AKM, hasilnya bagaimana? Dia nanti mengetahui dari hasil perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Understand? Yes. Berarti semua siswa kelas 8 ikut ANBK ya, Pak? Tidak juga. Karena untuk memotret profil sekolah, ANBK tidak butuh seluruh siswa kelas 8. Cukup sampel. Dan itu pun bukan usulan dari sekolah, ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau UN kan untuk menentukan kelulusan siswa. Kalau ANBK itu sama tidak, Pak? Ya, tadi perbedaannya antara UN dan ANBK-nya. Salah satunya adalah UN itu dijadikan kriteria kelulusan. Kalau ANBK bukan. Itu sebagai tadi sebagai hasilnya untuk umpan balik
bagi sekolah yang memerlukan perbaikan-perbaikan. Jika hasil KKM itu sesuai dengan level yang diinginkan, maka ada peningkatan-peningkatan yang dijaga yang sudah ada, peningkatan-peningkatan dilakukan supaya mutu kualitas pendidikan pembelajaran di sekolah tersebut bertahan atau bahkan meningkat. Iya. Jadi yang diukur adanya ANBK apa tuh? ANBK kan yang diukur adalah intinya anak itu mencapai level cakap dan mahir, artinya anak harus mampu berpartisipasi di tengah-tengah masyarakat, kemudian bisa mengatasi masalah yang ada di masyarakat, mencari solusi. Alat ukurnya adalah literasi bahasa, literasi numerik yang mengukur kognitif siswa. Di situ kemudian disebut AKM. Kemudian alat ukur berikutnya adalah survei karakter. Tidak hanya cukup pandai mencari solusi, memecahkan masalah, tidak cukup bisa berpartisipasi, tidak cukup hadir di tengah masyarakat, tetapi sikap, nilai-nilai yang dimiliki oleh siswa itu harus benar-benar, kalau di dalam ANBK menurut Mas Menteri itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Maka disebut di sana, diharapkan nanti setelah bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, anak-anak ini memiliki jiwa pelajar Pancasila gitu. Iya. Nanti kedudukan siswa sebagai apa? Bapak dan Ibu guru juga sebagai apa, Pak? Sebetulnya ketiga-tiganya kan sebagai responden. Jadi karena ini sifatnya survei, maka baik itu peserta didik maupun guru dan kepala sekolah sama kedudukannya sebagai responden. Nah, kalau semisal yang diukur satuan pendidikan atau sekolah, adakah kriteria bahwa ANBK ini dikatakan berhasil atau ANBK ini belum berhasil? Cara mengetahuinya bagaimana, Pak? Iya, sepanjang yang saya ketahui, saya paham itu tadi yang Bapak jelaskan di depan. Kalau hasil AKM itu anak-anak belum mencapai level cakap, belum pada level mahir, artinya anak-anak ini nanti belum siap menghadapi peristiwa atau belum siap bermasyarakat. Nah, pada level belum cakap, belum mahir ini nanti ada refleksi, ada umpan balik. Sekolah itu harus bagaimana? Pasti harus melakukan perbaikan, baik dari sistem pembelajaran. Di situ gurunya harus ditingkatkan kemampuannya, harus ditingkatkan kompetensinya. Anak-anak juga harus diberi motivasi supaya mereka sadar bahwa belajar itu adalah sebuah kebutuhan. Tidak bisa guru saja yang kemudian dievaluasi, disuruh melakukan perbaikan, sementara anak-anak motivasinya juga rendah. Untuk bentuk soal ANBK, apakah sama dengan UN? Ada mapel bahasa Indonesia, matematika, IPA, seperti itu? Ya, unsurnya ada, tetapi tidak berdiri sendiri sebagai mata pelajaran matematika, sebagai mata pelajaran bahasa Indonesia, dan seterusnya, tapi merupakan keterpaduan. Contoh, Intan adalah pengusaha yang bergerak di bidang pertanian. Selama kurun waktu 2000 sampai 2010, Intan menanami areal pertanian berupa pohon ketela. Setiap tahunnya Intan menghasilkan panen ketela 1 kilo, katakanlah 5.000 untuk 1 hektar areal pertanian. Setelah ketemu dengan teman bisnisnya namanya Ari misalnya, disarankan untuk
areal 1 hektar itu jangan hanya ketela pohon saja yang ditanam, tapi ditanam jagung, ditanam kacang. Nah, di dalam mata pelajaran IPS itu adalah materi cara meningkatkan produktivitas pertanian. Numerasinya bagaimana? Numerasinya di situ hitunglah misalnya selama kurun waktu 2010 sampai 2010 dari hasil panen ketela pohon 1 hektar itu berapa rupiah yang dihasilkan. Dari kurun waktu 2010 sampai 2020 setelah menanam ketela, jagung dan kacang dalam satu lahan, hasilnya berbeda apa tidak, ada selisih apa tidak, itu numerasi kan, menghitung. Itu contoh sederhana saja. Tetapi juga dibutuhkan kemampuan membaca, literasi bahasanya itu bagaimana, literasi membacanya. Kalau tidak bisa, maka dia tidak akan bisa mengerjakan seperti yang diinginkan. Jadi belum mencapai level itu. Di situ artinya ada mata pelajaran IPS, ada mata pelajaran bahasa Indonesia, ada mata pelajaran matematika. Tidak berdiri sendiri sebagai sebuah mata pelajaran, tapi kombinasi, keterpaduan. Oke? Iya. Tes berapa hari, berapa jumlah soal, dan waktunya berapa menit untuk ANBK? Untuk SMP jumlah soal AKM itu kurang lebih 36 soal, kemudian waktunya kurang lebih 120 menit, dibagi dalam 3 sesi 1 hari, kemudian jadwalnya 2 hari. Kalau di sekolah kita itu mengikuti gelombang pertama terjadwal tanggal 4 Oktober dan 5 Oktober, jadi di pagi sampai sore. Hari Selasa juga dari pagi sampai sore dengan pesertaan yang berbeda-beda tergantung sesinya. Bentuk tes apakah manual atau pakai komputer? Ya, tentu saja pakai komputer. Jadi kalau manual ini bertolak belakang dengan Merdeka Belajar itu sendiri. Artinya apa? Merdeka Belajar itu harapannya kan nanti menyongsong era industri 4.0, di mana saat ini kita berada pada era industri itu. Internet, komputer itu merupakan alat bantu utama untuk mempermudah pekerjaan. Kalau manual berarti kan kita dengan kertas, berapa kertas yang dibutuhkan, sementara soalnya itu membutuhkan pemahaman tidak sedikit, panjang kan, berapa kertas itu dibutuhkan kan, belum lagi menggunakan alat-alat tulis yang lain, pasti menggunakan komputer. Caranya bagaimana Pak? Apakah siswa diajari dulu atau tidak? Diajari untuk mengoperasikan aplikasinya. Saya yakin anak-anak sekarang itu sudah familiar dengan teknologi yang saat ini mungkin dalam bentuk seperti ini, HP itu kan hampir sama penggunaannya dengan komputer atau laptop. Jadi tinggal nanti mengoperasikan aplikasinya saja. Rencana ANBK akan dilaksanakan kapan Pak? Kalau kita terjadwal tanggal 4 dan 5 Oktober 2021. Mudah-mudahan lancar ya. Ya, amin. Oke, terima kasih Pak Rus atas waktunya. Sama-sama. Semangat Merdeka Belajar. Iya, semangat. Nah, sahabat Spansa, bagaimana setelah mendengarkan takon-takon? Sudah pada tahu kan apa itu ANBK? Bagi sahabat Spansa kelas 8, semangat ya persiapan mengikuti ANBK-nya. Tetap jaga kesehatan serta belajar yang rajin. Oke? Itu saja dari kami. Jangan bosan-bosan berjumpa di takon-takon selanjutnya ya guys. Tentunya bersama saya Intan Destianisi. Stay safe, selalu jaga kesehatan ya guys. Dan selalu terapkan 3M sesuai protokol kesehatan. Jangan lupa subscribe. Atau dari sahabat Spansa jika ingin ada permintaan bintang tamu, bisa komen di kolom komentar atau di DM IG saya ya guys.
Salam Spansa Jaya, cerdas integritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.